Pemerintah secara resmi membatalkan penyelenggaraan haji tahun 2020. Ya, bagaimana calon jemaah haji menyikapi keputusan tersebut? Kita akan bergabung dengan Wanasari dari Medan, Sumatera Utara. Dan kita juga akan melihat bagaimana respon dari calon jemaah haji asal Jakarta soal pembatalan pemberangkatan haji tahun ini. Kita akan menuju ke Desti Kusumo. Sebelum ke Wana, pemirsa, kita akan ke Desti Kusumo terlebih dahulu di Jakarta. Desti. Ya, Tisa dan juga pemirsa, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membatalkan keberangkatan dari jemaah haji Indonesia pada tahun ini atau 1441 Hijriah. Ini dikarenakan juga pemerintah Indonesia tak kunjung mendapatkan akses bagi penyelenggaraan ibadah haji ke Tanah Suci dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ini tentunya juga dikarenakan pandemi COVID-19, itu artinya pemerintah juga mengutamakan keselamatan dan juga kesehatan dari jemaah haji Indonesia. Nah, tentunya dengan pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan jemaah haji asal Indonesia ini tentu berdampak terhadap calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. Nah, bagaimana kemudian respon dari calon jemaah haji asal Jakarta? Saat ini saya sudah berada di salah satu kediaman dari calon jemaah haji Indonesia asal Jakarta dengan Pak Mahfudin dan juga Ibu Linda Kurniawati. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore. Iya, Bapak dan Ibu, ini bagaimana dengan adanya keputusan dari pemerintah akhirnya membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia, dan tentunya termasuk Bapak dan juga Ibu yang harus menunda dulu keberangkatan di tahun ini. Bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya seperti yang tadi kita dengar dari pemberitahuan atau keputusan dari Menteri Agama, kira-kira sih kita sudah bisa menduga ya, karena memang walaupun di awalnya sejak ada corona ini COVID-19 kita udah agak pesimis ya. Ya kecewa sih, karena kita harus menunggu, tahu sendiri kan kalau kita mendaftar haji itu tidak sebentar ya. Kebetulan saya menunggu kita 8 tahun ya. Saya mendaftar tahun 2012 dan kebetulan kita juga memang menunggu terus. Jadi sebelum sampai tahun 2020 ini seringkali kita menanyakan ke kantor agama, Departemen Agama, kapan berangkat. Dan alhamdulillah benar tahun 2020 ini kita direncanakan. Namun karena keputusannya memang seperti itu ya apa boleh buat ya, kita harus terima. Dan kebetulan perasaan ini kita sudah pupus waktu itu sejak corona masuk, terutama di bulan Maret, walaupun kita kegiatannya diikutin terus mulai dari manasik sampai selesai. Manasik kita dari bulan Oktober sampai bulan Maret, terus kita ikutin tes kesehatan, tes kebugaran, bahkan terakhir di bulan Maret juga kita pelunasan, kita ikutin semua ya. Namun kita merasa mungkin keputusan dari Menteri Agama atau pemerintah keputusan yang terbaik ya. Karena siapa sih yang nggak istilahnya mau berangkat tapi kondisinya masih belum jelas. Kita malah khawatir kalau suatu saat karena kita nggak jelas COVID-19 ini, malah nanti jumlah menderita COVID-nya malah lebih banyak gitu ya. Ya mudah-mudahan keputusan pemerintahnya adalah keputusan terbaik yang Allah berikan kepada kita semua dalam rangka pemerintah melindungi warganya atau rakyatnya. Itu menurut saya sih ya. Ya, tentu untuk menjalankan ibadah haji ini adalah ibadah yang diinginkan oleh seluruh umat Islam ya Pak ya. Nah, tentu ini juga ditunggu sebenarnya persiapan ketika dari mulai awal menabung sampai akhirnya sudah lunas itu bagaimana sampai akhirnya tahun ini tidak bisa berangkat begitu Pak? Iya, seperti tadi saya sampaikan ya, kecewa ya. Kita waktu daftar dulu memang nggak kepikiran uangnya. Jadi kebetulan ada salah satu bank yang memberikan talangan tahun 2012, jadi talangan haji waktu itu kami pikir, kebetulan saya dengan istri sangat ingin sekali berangkat haji, cuman waktu itu kan uangnya belum ada. Jadi kebetulan ada talangan dari salah satu bank, ya yang penting kita pesen porsi dulu, ya berangkat nanti ya Allahu alam. Insya Allah kalau memang Allah kasih umur panjang, kasih sehat, 2020 insya Allah bisa tercapai. Dan persiapannya ya sebenarnya kita udah ikutin semua sampai pelunasan, bahkan terakhir di bulan Mei kemarin saat bulan puasa kita pun diambil melakukan suntik meningitis. Istilahnya tinggal berangkat aja sih Mbak ya. Karena kebetulan di KBH kami di Tangerang itu rencananya di kloter pertama di akhir Juni ini.
Ya insya Allah sih seperti itu, cuman karena kejadian ini ya saya pikir mungkin tidak berangkat lebih baik mungkin ya, karena belum jelas aja gitu COVID-19 ininya. Ya gitu. terakhir Pak Mahfudin, ini pemerintah membuka agar dikembalikan untuk setoran pelunasannya, kira-kira akan ditarik kembali atau seperti apa? Mungkin lihat nanti ya Mbak ya, karena khawatir kalau diambil malah nanti uangnya dipakai. Walaupun memang 1 tahun kita mungkin bisa ngumpulin lagi, cuman kan kalau nggak urgent banget kita buat apa sih ya, khawatir nanti malah kepake. Tahun depan kita nggak tahu ya, kondisi lagi kayak gini kita nggak ngerti apakah ekonomi lebih baik atau tidak, kita kurang tahu. Selama tidak ada yang kepepet, mungkin saya akan simpen dulu aja lah, percaya aja di pemerintah gitu, karena memang udah niat. Insya Allah kalau udah lunas, walaupun belum berangkat tahun ini, ya mudah-mudahan tahun depan umur kita ada gitu ya. Amin. Kalau nggak nyampe ya kita udah niat, mudah-mudahan itu jadi amal ibadah haji juga lah buat kami berdua gitu. Baik, Pak Mahfudin dan juga Bu Linda, tentu ini keputusan dari pemerintah juga termasuk keputusan yang pahit, tapi kita harapkan semoga lancar sampai tahun depan, diberikan kesehatan Insya selalu Allah, sehingga tahun depan bisa berangkat untuk Amin, ibadah ya haji. Rabbal Alamin. Terima kasih Ya. waktunya bergabung dengan kami di Kabar Petang, Pak Mahfudin dan juga Ibu Linda. Ya, Tisa dan juga pemirsa, itulah sedikit keluh kesah dari calon jemaah haji Indonesia, dan tentu kita berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga segala rencana-rencana baik dari umat Islam terutama untuk ibadah haji ini dapat segera terlaksana dan tahun depan ini dapat terlaksana dengan lancar. Sementara demikian, Tisa kembali ke Anda di studio.